Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kita bersalam sholawat kepada gurunya para guru, mursyidnya para mursyid, murabbinya para murabbi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Kiai Haji Andre Guruta, Tuan Guru, itu gelar keagamaan yang paling layak bergelar itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak pernah mendengar sampai detik ini ada seorang mubalik berceramah, saudara-saudara mari kita bersolawat kepada Andre Guruta Kiai Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu mengurangi muru'ah beliau. Biarlah itu menjadi gelar budaya, gelar lokal, bukan gelar keagamaan. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan, masih ada satu episode kajian kita tentang jarak yang begitu jauh ketika Quran mensifati Allah, mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mensifati manusia pada umumnya. Nanti setelah episode ini baru kita menjelang Ramadan, kita masih ada beberapa kali pertemuan. Ketika Quran mensifati Allah itu dengan sifat-sifat yang begitu agung, yang begitu mulia, yang begitu tinggi, itu tersimpul dalam ayatul kursi. Itu semuanya berbicara tentang sifat-sifat Allah yang disifati oleh Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah
tiada Tuhan selain Dia yang hidup berdiri sendiri. Ini sifat yang luar biasa, hidup berdiri sendiri. Karena ada orang mempertuhankan benda tidak hidup dan tidak berdiri sendiri. Bahkan dia bergantung kepada yang disembah, yang menyembah. Contohnya mempertuhankan patung. Itu kalau seminggu nggak dibersihkan, kotor apa tidak? Yang bersihkan dirinya atau yang menyembah? Itu tidak keren. Tapi kalau Allah itu berdiri sendiri dan Dia adalah tidak ada Tuhan selain Dia, hidup berdiri sendiri. Yang kedua, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak pernah tersentuh kantuk dan tidak pernah tertidur. Kalau patung itu bukan lagi ngantuk dan tidur, memang tidak ada kesadarannya. Itu tidak keren. Ini ngantuk tidak, sedetik pun tidak pernah ngantuk, apalagi tertidur. Orang mempertuhankan Fir'aun. Fir'aun ngantuk apa tidak? Tidur apa tidak? Apalagi kalau mempertuhankan yang lainnya, kerjanya tiduran. Ini tidak tersentuh oleh kantuk dan tidak tersentuh oleh tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya segala yang di langit dan di bumi. Jadi teritorial kekuasaannya itu keren. Bumi dan seluruh langit dan isinya itu dalam kekuasaannya. Kalau orang mempertuhankan Fir'aun, ya hanya wilayah Mesir saja. Kalau orang mempertuhankan siapa? Patung, malah nggak punya wilayah. Kalau orang mempertuhankan matahari, di Jepang itu kan agamanya Shinto, Tuhannya matahari. Matahari yang kita lihat itu hanya berada dalam satu galaksi saja, yang disebut dengan galaksi Bima Sakti. Dan ternyata menurut pakar astronomi, matahari yang serupa, bintang yang serupa dengan matahari itu jumlahnya miliaran. Coba bayangkan betapa kecilnya kita ini. Padahal bumi kita ini kalau dengan matahari diadu itu bagaikan kelereng dengan lapangan sepak bola. Bahkan lebih besar lagi. Jadi kalau bumi itu dimasukkan ke matahari seperti masuk ke neraka. Saking besarnya. Dan matahari yang kita lihat ini baru dalam lingkup satu tataran galaksi, namanya galaksi Bima Sakti. Ternyata para pakar astronomi di sebelah sana itu ada juga bintang yang lebih terang juga dari matahari, yang juga dikelilingi oleh banyak planet-planet. Mereka menamainya dengan galaksi Andromeda. Ternyata di sana kok juga ada juga bintang yang setara dengan matahari, juga dikelilingi banyak planet. Dan itu jumlahnya miliaran, kita nggak bisa bayangkan. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kekuasaan manusia dikasih kekuasaan sementara, kalau setingkat RT ya wilayahnya ya RT, RW ya RW, lurah ya desa, camat ya kantor kecamatan, kabupaten kabupaten, provinsi provinsi. Nggak keren. Itu pun terbatas. Orang jadi bupati itu waktunya terbatas apa tidak? Terbatas, paling lama 10 tahun. Jadi terbatas. Ini Allah luar biasa. Baginya segala yang di langit dan di bumi. Man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada satupun yang mampu memberikan pertolongan kecuali atas izinnya. Jadi seluruh pertolongan
yang pertolongan itu terjadi pada diri kita. Meskipun lewat malaikat, lewat manusia, lewat benda tertentu, itu tetap harus dengan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini ada kebakaran yang begitu luar biasa. Di mana? Ya, awalnya saya mau nyebut di Glodok, tapi ini nyebut Los Angeles, ya saya sebut itu. Jadi sedemikian dahsyat kebakaran itu, tapi ada juga yang selamat. Bahkan dalam lingkaran api yang begitu bergolak. Ada yang selamat. Keselamatannya itu karena apa? Itu juga karena rekomendasi Allah. Mungkin lewat malaikat, lewat api yang tidak menyentuh. Karena api itu juga bala tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya semua keselamatan harus menggunakan rekomendasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya dalam kehidupan pribadi saya selalu ketika menengok ke belakang keselamatan yang terjadi, selalu saya merasakan campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya pasti Bapak Ibu punya pengalaman personal, pengalaman pribadi, yang dengan pengalaman itu terselamatkan dari sebuah musibah, sebuah fitnah, itu pasti dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak rekomendasinya Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia maha tahu segala yang ada di depan dan yang di belakang mereka. Ini maknanya bukan di depan kita betul, di belakang kita bukan. Artinya sesuatu yang kita tahu Allah tahu nggak? Tahu. Sesuatu yang tidak kita tahu Allah tahu nggak? Tahu. Jadi pengetahuan Allah itu sempurna. Makanya ketika beliau memperjalankan nabinya dalam peristiwa yang luar biasa yaitu Isra. Jadi perjalanan Isra itu diberitakan oleh kitab suci Al-Quran. Sehingga karena diberitakan oleh kitab suci Al-Quran, kita tidak boleh mengingkarinya peristiwa itu. Meskipun di luar nalar. Ini Pak Umar selalu ngajari nurul, saya nurul terus. Jadi di luar nalar. Bagaimana tidak di luar nalar? Orang malaikat, ini komunitas malaikat, kalau mau naik ke langit atau dari langit turun ke bumi, itu menurut Quran ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ini para malaikat dan malaikat Jibril kalau dari bumi naik ke langit, dari langit turun ke bumi, itu butuh waktu sehari. Yang sehari itu kalau ditempuh oleh kita itu membutuhkan waktu khamsina alfasana, 50.000 tahun. Coba bayangkan 50.000 tahun. Terbang dari Makassar ke Jakarta 2 jam saja capeknya luar biasa. Ini 50.000 tahun. Jangan dihilangkan ribunya. Kalau ribunya dihilangkan tinggal berapa? Tinggal 50 tahun. Itu pun lama. Ini 50.000 tahun. Sehingga perjalanan itu pada masanya menjadi ujian keimanan. Makanya dalam sejarah perkembangan Islam, banyak orang Islam murtad itu dalam 2 peristiwa. Pertama dalam peristiwa Isra Mi'raj, banyak yang murtad, yang imannya lemah. Yang kedua dalam peristiwa hukum nasakh dan mansukh, itu banyak yang murtad. Nasakh mansukh itu hukum A direvisi yang berlaku menjadi hukum B, itu namanya nasakh mansukh. Itu banyak orang murtad. Nah, sekarang kita lihat dalam perjalanan tersebut selama ini ada kesalahpahaman sebenarnya. Ini kalau Bapak Ibu ditanya inti perjalanan Isra Mi'raj itu apa? Sebutkan saja, kan salah tetap naik kelas. Nah, itu selama ini yang ada di benak masyarakat.
di mindsetnya masyarakat. Persoalan sholat. Padahal sebelum Isra Mi'raj itu terjadi, sholat sudah dilakukan atau belum? Sudah. Bahkan orang yang pertama sholat subuh siapa? Ayo. Yang pertama sholat subuh adalah kakek moyang kita, Adam alaihi salam. Bahkan Nabi ketika belum sampai ke langit pun singgah di Thaibah, sholat Tursina, sholat Bethlehem, sholat Masjidil Aqsa, malah mimpin sholat bersama para nabi-nabi terdahulu. Kisahnya kan seperti itu. Sebenarnya kalau secara teks, esensi peristiwa Isra Mi'raj bukan itu. Dan ini selalu tersembunyi sampai detik ini. Karena tidak ada ulama, bahkan tidak ada intelektual, tidak ada cendekia yang mau membongkar rahasia di balik itu. Boro-boro mau membongkar, mau membahasnya saja alergi. Apa inti Isra Mi'raj? Kalau kita baca ayat tentang Isra Mi'raj itu adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Itu ada ayat linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina itu apa? Dengan perjalanan itu Allah ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Ini yang dilihat apa? Itu tersembunyi dan kita tidak mau mengkaji. Padahal yang dilihat itu banyak sekali. Ini mesti ada orang memikirkan itu apa yang dilihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ketika di langit pertama, kedua, ketiga, ketika di Sidratul Muntaha, itu apa yang dilihat? Ini mesti dibongkar sebenarnya. Karena yang diperlihatkan kepada Rasulullah itu hanya sebagian. Kalau seluruh tanda kebesaran Allah diperlihatkan, sampai sekarang beliau belum pulang. Ada nggak Nabi yang naik ke langit sampai sekarang nggak pulang-pulang? Siapa? Makanya di Basrah, Irak itu ada kaum tidak mau masuk Islam. Dia mengklaim dirinya sebagai kaum Sabi'in, menunggu-nunggu nabinya. Nabi kami sedang pergi. Kemana? Ke langit. Ditunggu sampai sekarang nggak pulang-pulang. Namanya Nabi Idris alaihissalam. Nah, Rasulullah itu diberangkatkan. Itu tujuannya untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Itu pun sebagian, bukan seluruhnya. Kalau seluruhnya nggak pulang-pulang sampai detik ini. Dan ini nggak ada yang bisa menjelaskan apa yang dilihat ini, supaya jadi pelajaran. Boro-boro mau menjelaskan, mau mengkaji, kita terlanjur alergi untuk berbicara tentang ini. Dan semua pengetahuan di depan di belakang manusia itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya keren kita. Jadi sudah tepat kita menyembah Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Maha tahu segala yang ada di depan dan yang di belakang mereka. Jadi kalau ngomongin apa yang dilihat Nabi, berhari-hari kita cerita itu tidak akan habis. Karena pelajarannya sangat banyak sekali. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Tidak ada yang dapat meraih sebagian ilmunya kecuali atas izin Allah. Jadi ilmunya Allah itu kalau mau diraih pasti dengan izin Allah. Makanya Al-Ghazali itu membuat rumusan, kalau orang berilmu itu mesti minimal 2 rakaat sholat malamnya, mesti tirakat, mesti apa segala macam. Karena apa? Karena ilmu itu harus dijaga. Dan tidak ada yang dapat meraih sebagian dari ilmu Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Singgasananya mencakup langit dan bumi. Wala ya'uduhu hibduhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bukanlah beban berat baginya untuk menguasai keduanya. Bayangkan orang yang menyembah Fir'aun sekarang. Fir'aun itu malah ngerepoti yang menyembah. Bahkan yang tidak menyembah ikut-ikutan karena menjadi objek wisata. Semasa hidup nyusahin, meninggalnya juga menyusahin. Karena secara periodik Fir'aun itu kalau nggak dirawat pengawetannya, dan itu harus dengan biaya yang mahal. Semasa hidup ngerepotin, setelah mati tetap
ngerepoti dengan biaya miliaran rupiah. Makanya orang yang mempertuhankan Fir'aun itu tidak keren. Jadi begitulah ketika Al-Quran mensifati Allah dengan sifat-sifat yang mulia. Satu. Terima kasih, mohon maaf kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.